Kalau hidup pengen barokah, jangan jauh-jauh dari habaib. Itulah kata Bapak Nusron Wahid. Akhirnya dibuktikan ya sama Allah ya. Dengan dia mendekati Habib, akhirnya hidup dia menjadi barokah. Salah satu kebarokahnya ini, ya ini lah lu saksiin. Saat ini, saudara, untuk dari proses pemadaman masih dilakukan, begitu sudah masuk ke proses pendinginan. Tadi kami juga sudah menghubungi Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan menyebutkan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Sabtu malam begitu. Dan diduga ada percikan api dan juga ada asap tebal dari lantai 1 ruangan humas Kementerian ATR BPN. Mamam no berkabib no mamam lebok usia sampai kenyang tuh berkabib. Malam kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional kebakar, kementeriannya kebakar. Harusnya tuh ya Pak Nusron Wahid tuh manggil majikannya, junjungannya yang katanya tuh bisa memadamkan api neraka tuh. Masa neraka aja bisa dipadamin, kantor kementerian kayak gitu kagak bisa dipadamin. Nah, yang madamin akhirnya pemadam kebakaran juga sampai 20 mobil. Makanya tuh majikannya tes dulu bakar pakai tokai. Kalau dibakar pakai tokai itu kagak mempan, kagak menjerit, baru itu keren majikannya. Ini tokai nih tokai itu. Korek. Mereknya Tokai. Kalau sama Tokai aja masih takut, udahlah nggak usah ngomong-ngomong bisa memadamkan api neraka gitu. Iya, kemarin Gus Puat juga ngomong ya. Kata tuh yang ngebayar Rumail Abbas itu tuh adalah Bapak Nusron Wahid, menteri yang sekarang ini. Duitnya itu dari Lord Voldemort yang sekarang tuh udah jadi Pikachu alias Lutfi bin Yahya yang dulu tuh ditakutin banget ya. Dulu tuh ada ustadz ya ngomong, aduh abah pakai kerudung cantik banget, langsung dipenjara, langsung mati, langsung stres dulu Voldemort. Sekarang mah ya Allah bocah-bocah aja ngebacotin siapa Lutfi bin Yahya, oh bapaknya Pinocchio begitu katanya. Jadi sekarang ini udah mulai dibongkar nih sama orang-orang dekatnya Pak Kiai ya, sama Mas Rifki, sama Dokter Sugeng. Sebenarnya ini rahasia tuh udah lama bahwa Rumail Abbas itu pernah datang ke Gus Puat dan dia itu dibilang dibiayain sama politisi, tapi nggak mau dibongkar karena ada kode etik. Karena sekarang ini Pak Nusron Wahid ini udah keterlaluan, bilang habaib itu tuh banyak berkahnya. Akhirnya kemarin Pak Kiai itu di live-nya tuh marah dan emosi gitu ya. Baru Pak Kiai itu salut tuh sama dia, wah dia berani gitu ya membongkar tentang PIK 2. Ternyata emang ya namanya Muhyiddin ya susah sembuh, otaknya gitu-gitu aja gitu loh. Ini Pak Kiai itu ngomong bahwa yang ngebayar Rumail Abbas itu adalah dalang ini adalah Nusron Wahid gitu. Berapa ratus juta dan dipakai buat apaan aja, terbongkar juga. Dan ternyata Rumail Abbas itu tuh bukan sarjana sejarah dan nggak ngambil S2 juga, dia cuman lulusan PAI di mana gitu ya, nggak penting juga sih ya. Jadi emang waktu itu Dokter Sugeng tuh pernah kontak-kontakan sama gue, jadi ini ternyata Rumail Abbas nih ngebohongin satu klan gitu, satu klan dibohongin tuh sama Rumail Abbas gitu. Ya gue bingung kan, tukang bohong dibohongin nih, gila. Berarti emang kita mesti bangga tuh ya sama Rumail Abbas ya, ternyata dia itu orang yang jenius, ngebohongin sono ngebohongin sini gitu. Nah Nusron Wahid itu tuh ngebayar Rumail Abbas tuh pasti ada maksudnya. Dia tuh udah tahu bahwa nasab Habib ini nih nggak tersambung ke Rasulullah, tapi maksain gitu ya, karena untuk urusan politik. Dan ujung-ujungnya orang kayak gini pasti ngerugin umat. Kan kata Pak Kiai, setiap orang tuh ya yang berafiliasi sama Habib pasti punya frekuensi sama, yaitu ngerugiin umat gitu ya. Dan Mr. Presiden gue nih cobaannya banyak banget ya. Jadi kaki-kaki tangannya tuh ya, menteri-menterinya apa segala macam tuh ya, ternyata banyak yang ditaruh sama Habib gitu. Banyak muhibin tuh yang ditaruh sama Habib. Dan satu persatu tuh udah dibongkar tuh sama Allah tuh segala kebusukannya tuh. Jadi emang kalau misalnya Habib itu benar membawa berkah ya, nggak mungkin lah ATR BPN itu tuh kebakaran. Kalau Habib itu membawa berkah,
itu Muhyiddinnya tuh yang namanya Nusron Wahid nggak mungkin kontroversial lah jadi bahan pemberitaan sono, bahan pemberitaan sini. Kalau Habib itu menjadi berkah, pasti Indonesia tuh diberkahin, nggak mungkin ada perang, nggak mungkin ini, nggak mungkin ada segala macam. Karena yang memberkahi Habib adalah Dajjal gitu, karena dia adalah panut buahnya Dajjal. Makanya kayak begini, negara gue tuh chaos mulu selama ada dia gitu. Makanya jadi gampang nih sekarang. Kalau mau ngetes Habib itu palsu apa asli, bakar pakai ini. Sundut pakai tokai. Kalau dia menjerit berarti dia bukan cucu Nabi. Kalau dia nggak menjerit berarti dia lagi nahan sakit. Bukan cucu Nabi juga gitu. Jadi gitu aja dari Bang Jani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.